Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Haji Ganjar Pranowo, SHMIP, selaku Gubernur Jawa Tengah, yang akan menjadi pemateri webinar legislatif Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Malang. Yang terhormat Dr. Eng Anggit Murdani, STMN, selaku Wakil Direktur Politeknik Negeri Malang. Yang terhormat Bapak Erik selaku dosen pembina kemahasiswaan Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Malang. Yang terhormat Saudara Sugiantoso selaku Koordinator FL2MI yang akan menjadi pemateri webinar legislatif Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Malang. Yang saya hormati Saudara Oscar Pra Andreas Susetio selaku Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Malang periode 2020-2021. Yang saya hormati seluruh pimpinan organisasi kemahasiswaan Intra Politeknik Negeri Malang periode 2020-2021 atau yang mewakili. Yang saya hormati Saudara Muhammad Gilang Ramadan selaku Ketua Pelaksana Webinar Legislatif Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Malang periode 2020-2021. Yang saya hormati seluruh fungsionaris Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Malang periode 2020-2021 serta seluruh peserta webinar legislatif yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual pada pagi hari ini dalam acara webinar legislatif dengan tema Semangat Pancasila dalam menghadapi era new normal. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena beliaulah sang revolusioner sejati yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Hadirin yang saya hormati, atas nama pembawa acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Raffi Unisa Sofia Putri, izinkan saya membacakan susunan acara webinar legislatif dengan tema Semangat Pancasila dalam menghadapi era new normal. Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Malang periode 2020-2021, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan dan doa. Yang kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan Mars Politeknik Negeri Malang. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, penyampaian materi webinar legislatif oleh pembicara. Yang kelima, diskusi dan sesi tanya-jawab. Yang keenam, pembacaan kesimpulan dan closing statement. Yang ketujuh, penyerahan sertifikat kepada pemateri. Dan yang terakhir, absensi, penutup, dan doa. Hadirin yang saya hormati, sebelum memasuki acara inti, acara yang pertama yaitu pembukaan dan doa. Mari kita buka acara ini dengan ada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam acara di hari Tuhan kami. Pada hari Sabtu, 5 Desember 2020, di Zoom meeting ini, kami hendak menyelenggarakan acara
webinar legislatif Semangat Pancasila dalam menghadapi era new normal. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Tuhan kami, teguhkan jiwa kami untuk senantiasa menjadi manusia yang bersyukur atas nikmat dan hidayah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon kuatkan persatuan di antara kami. Kami mohon hindarkan kami semua dari adanya pertengkaran dan perpecahan. Kami ingin kuat dalam persatuan ini, agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Tuhan kami, segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang dan para pendahulu kami. Kami mohon tempatkan kami, mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Tuhan kami, berikan kami kekuatan untuk menghadapi masalah dan cobaan yang Engkau berikan. Kami mohon kepadamu, berikan kami dan semua saudara kami di negeri ini kesehatan dan ketahanan menghadapi atas pandemi ini. Ya Tuhan kami, Engkau yang Maha mengabulkan doa, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami mohon kepadamu, tolong kabulkan doa-doa kami, sebagaimana kami tak bisa menyelenggarakan acara ini tanpa adanya izin dari-Mu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan lagu Mars Politeknik Negeri Malang. Kepada panitia yang bertugas, hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia
etos kerja, ayo membangun nusa bangsa. Pendapat dapat tundang, tenaga sambil ahli mandiri bijaksana, bahu-membahu menciptakan karya bagi kemakmuran bersama. Ayo sambut rasa macam mereka, secercah cahaya menanti penuh berkah. Dengan doa dan harapan kita semua, politik ini malam jaya semuanya. Sanda apian tak akan padam, politeknik negeri Malang mencapai tujuan. Berdasarkan semangat etos kerja, ayo membangun nusa bangsa. Dapat tundang, tenaga sambil ahli mandiri bijaksana, bahu-membahu menciptakan karya bagi kemakmuran bersama. Ayo sambut rasa macam mereka, secercah cahaya menanti penuh berkah. Dengan doa dan harapan kita semua, politik ini malam jaya semuanya. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya adalah sambutan yang pertama dari Ketua Pelaksana Webinar Legislatif Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Malang periode 2020-2021. Kepada Saudara Muhammad Gilang Ramadan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Anggit Murdani selaku Wakil Direktur 3 Politeknik Negeri Malang. Yang saya hormati Bapak Irwan Herianto selaku dosen pembina kemahasiswaan, Koordinator Pusat Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia yang akan menyampaikan materi pada pagi ini. Periode 2020 atau yang mau siswa tahun 2020-2021. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini ada 2020-2021 webinar legislatif pada pagi hari ini. Dan tak lupa saya berterima kasih juga kepada media partner yang sudah bekerja sama di seluruh panitia pelaksana. Ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan atau kekurangan pada acara webinar legislatif tahun ini. Mari kita sama-sama menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, karena itu tujuan dari diciptakannya manusia selain memperbaiki akhlak.
Mari kita sama-sama mencermati apa yang akan disampaikan oleh pemateri nantinya, dan jalani acara webinar legislatif ini dengan penuh semangat dan kritis dalam bertanya. Kita manfaatkan sebaik mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Malang periode 2020-2021 yang akan diwakilkan oleh Wakil Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Malang periode 2020-2021 kepada Saudara Muhammad Royan Zamzami, dipersilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tamanya saya hormati Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Provinsi Jawa Tengah, dan pada pagi hari ini selaku pemateri. Jadi selanjutnya terhormat kepada Bapak Anggit Murdani selaku Wakil Direktur 3 Politeknik Negeri Malang. Yang terhormat Bapak Irwan Herianto selaku dosen pembina kemahasiswaan Dewan Perwakilan dosen pembina koordinator pusat FL2MI yang berkenan hadir dalam kegiatan pagi hari ini selaku pemateri. Yang terhormat para undangan dari pimpinan OKI periode 2020-2021 yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Dan juga yang terhormat dari Ketua Pelaksana Mas Muhammad Gilang Ramadan, dan juga para panitia yang sudah menyiapkan acara pagi ini. Dan juga yang saya banggakan para peserta yang telah berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas karunia-Nya kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertatap muka meskipun itu secara virtual melalui platform Zoom. Selanjutnya, saya selaku Wakil Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Malang mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan Ketua Umum kami, Mas Oscar Praandra Susetio, berhalangan hadir atau ada kegiatan di luar kota yang tidak bisa ditinggal. Yang saya harapkan dalam kegiatan pagi hari ini, teman-teman peserta sekalian mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang akan disampaikan oleh pemateri sebagai pegangan kita untuk terus meneruskan perjuangan bangsa ini. Kita sebagai generasi muda, generasi bangsa Indonesia, kita harus mendapatkan meraih ilmu yang sebanyak-banyaknya guna untuk pegangan kita di kemudian hari, dan juga tetap semangat kepada seluruh hadirin dengan keadaan apapun, dan juga kita akan mendengarkan para penyampaian dari para pemateri yang akan disampaikan. Yang saya harap kita mendengarkan dengan baik dan seksama. Mungkin saya mewakili dari seluruh panitia, jika ada kekurangan, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang ketiga dari dosen pembina kemahasiswaan Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Malang kepada Bapak Erik. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya,
Terima kasih atas waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Haji Ganjar Pranowo, SHMIP, selaku Gubernur Jawa Tengah sekaligus pemateri pada pagi hari ini. Selamat datang Pak Ganjar di pertemuan virtual di Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Malang. Yang saya hormati Bapak Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Bapak Anggit Murdani, yang pada pagi ini sudah hadir. Dan juga yang saya hormati Mas Sugiantoso, selaku Koordinator FL2MI, yang nanti sekaligus menjadi pemateri yang kedua. Dan juga yang saya banggakan seluruh fungsionaris Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Malang yang alhamdulillah pagi ini sebagai penyelenggara acara webinar legislatif dalam tema Semangat Pancasila dalam Menghadapi Era New Normal. Dan juga yang saya hormati seluruh peserta webinar termasuk undangan dari perwakilan organisasi kemahasiswaan intrakampus di Politeknik Negeri Malang. Saya ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti webinar pada pagi hari ini. Semoga acara pagi hari ini membangkitkan kembali semangat kita di masa-masa pandemi ini, di mana hubungan silaturahmi antar kita, antar tetangga, antar masyarakat cukup banyak ujian pada masa-masa sekarang ini, sehingga harapan saya nantinya semangat-semangat kegotong royongan, semangat kebersamaan, dan semangat saling peduli terhadap sesama sebagai nilai-nilai Pancasila tidak akan pernah luntur di masa-masa pandemi ini. Kemudian tak lupa juga selamat datang untuk pemateri kita, Bapak Ganjar Pranowo, alhamdulillah bisa memberikan wacana-wacana serta materi pada pagi hari ini. Saya cukup bangga sekali karena selain juga sebagai gubernurnya milenial gitu Pak Ganjar, saya dari kecil sampai besar juga di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Boyolali, asal dari saya, dan serasa reuni dengan bersama Wong Jawa Tengah gitu pada pagi hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada juga Mas Sugiantoso yang nanti akan memberikan materi yang kedua. Harapan kami nanti para hadirin, para peserta webinar legislatif ini bisa antusias, bisa saling tukar informasi, sharing, sehingga generasi muda kita ini tidak tergerus oleh nilai-nilai yang impor yang dibawa oleh budaya-budaya lain, di mana nilai-nilai individualis, nilai egois, dan masa bodoh itu dan nilai cari senang sendiri itu mudah-mudahan bisa terkikis dari generasi-generasi muda kita dan kembali ke nilai-nilai Pancasila. Harapan saya demikian, mudah-mudahan acara pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, dengan normal, walaupun kita hidup di era new normal, dan mudah-mudahan doa kita bersama pandemi ini segera dicabut oleh Allah SWT dari bumi tercinta kita, bumi Indonesia ini. Demikian dari saya, sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti webinar legislatif pada pagi hari ini. Selamat mengikuti materi-materi dari Bapak-Bapak dan Mas pemateri, dan mudah-mudahan materi-materi nanti bisa kita implementasikan, bisa kita laksanakan bersama dengan semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai Pancasila, dalam bermasyarakat dan bernegara di Indonesia ini. Demikian dari saya, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih disampaikan. Hadirin yang saya hormati, sambutan yang terakhir dari Wakil
dari Wakil Direktur Politeknik Negeri Malang kepada Dr. Eng Anggit Murdani, STMN. Waktu dan tempat dipersilahkan. Apakah suara saya bisa didengarkan ya? Bisa Pak, bisa. Oke, Bisa, alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat para narasumber, yang terhormat Bapak Ganjar Pranowo, yang terhormat Bapak Sugiantoso, yang terhormat para pembina. Di sini ada Pak Erik sebagai pembina DPM, kemudian adik-adik semua dari Dewan Perwakilan Mahasiswa, segenap panitia, dan tentunya yang berbahagia semua peserta webinar legislatif dengan tema Semangat Pancasila dalam Menghadapi Era New Normal. Yang pertama, sudah tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yang salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita tetap terus beraktivitas, khususnya di masa pandemi yang mungkin penuh dengan resiko ya. Akan tetapi alhamdulillah semua bisa berjalan dengan lancar hingga saat ini. Yang kedua, saya mewakili Politeknik Negeri Malang atas nama Bapak Direktur menyampaikan permohonan maaf karena beliau tidak bisa bergabung, karena hari ini pagi ini juga ada acara yang berbarengan offline bersama Pak Dirjen Diksi di Politeknik Angkatan Darat Poltekat di Karangploso. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, Bapak Gubernur yang tentunya luar biasa di sela-sela kesibukannya telah berkenan hadir bersama kami di sini walaupun secara online. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih. Saya rasa tadi Pak Erik sudah menyinggung tentang Pak Gubernur ya, sudah tidak perlu disaksikan lagi lah pokoknya intinya itu ya. Saya tidak perlu mengulang lagi lah. Dan saya yakin adik-adik semua sudah tahu ya. Saya yakin adik-adik semua sudah tahu. Kemudian kepada juga Pak Sugiantoso, saya juga mengucapkan terima kasih atas perkenan sharing bersama adik-adik semua. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pak Direktur tidak bisa menyambut bapak-bapak semua narasumber karena ada acara yang kami sampaikan tadi. Demikian, tentunya kita ingin segera mendengar materi yang disampaikan oleh bapak-bapak narasumber semua. Semoga bermanfaat bagi adik-adik calon-calon pemimpin bangsa ini ya. Dan ini merupakan momen yang sangat berharga, mohon dimanfaatkan sebaik mungkin. Saya yakin ini waktunya sangat singkat ya, sehingga adik-adik perlu fokus ya, memperhatikan apa yang disampaikan baik oleh Bapak Gubernur maupun Mas Sugiantoso. Demikian, mohon maaf. Selamat mengikuti seminar, webinar ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan. Kelancaran acara ini tentunya mendapat dukungan dari berbagai media partner. Oleh karena itu, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa Malang, mahasiswa UB, acara mahasiswa, event Jawa Timur, event kampus, BEM PSDKU Polinema Kediri, mahasiswa Polinema, siswa Malang, Infokos Malang, Kampus Malang, Anak Kos Malang, Info Mahasiswa Indonesia, Mahasiswa Milenial, DPM UB, Forsimpro, dan Event Malang. Hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi webinar legislatif Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Malang dengan tema Semangat Pancasila dalam menghadapi era New Normal. Pada acara ini akan dipandu oleh moderator. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari moderator. Baik, di sini saya akan membacakan CV dari moderator. Nama Ahmad Rifai Hamzah, jenis kelamin pria. Saudara Rifai tinggal di Surabaya dan lahir di Surabaya pada tanggal 18 Juli 1999, agama Islam, dan saudara Rifai tinggal di Jalan Gadel Sari Madya nomor 4, nomor 15, Kelurahan Karangpo, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, nomor handphone 081 331 304 515. Saudara Rifai mempunyai hobi membaca buku, berwirausaha, dan olahraga. Pendidikan formal pada tahun 2005 sampai tahun 2011, Saudara Rifai menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Raden Patah. Pada tahun 2011 sampai tahun 2014, Saudara Rifai menempuh pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 20 Surabaya. Dan pada tahun 2014 sampai 2018, Saudara Rifai menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 5 Surabaya dengan program studi Teknik Kimia Industri. Pada tahun 2019 sampai sekarang, Saudara Rifai menempuh pendidikan jenjang kuliah atas di Politeknik Negeri Malang, program studi D4 Teknik Kimia Industri. Pengalaman organisasi dari Saudara Rifai pada tahun 2015 sampai 2016, Saudara Rifai pernah menjabat sebagai Ketua Umum di Organisasi Pramuka. Pada tahun 2015 sampai 2016, Saudara Rifai pernah menjabat sebagai Sekretaris di Eco School. Pada tahun 2019 sampai sekarang, Saudara Rifai bergabung di Organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dan pada tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan 30 September 2017, Saudara Rifai pernah magang atau PKL di PT Eterindo Nusagraha. Dan pada tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan 29 Desember 2017, Saudara Rifai juga pernah magang atau PKL di PT Petrokimia Kayaku. Dan pada tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan 30 Juni 2019, Saudara Rifai pernah menjadi Quality Control dan Supervisi WTP di PT Hutama Karya. Baik, langsung saja kepada moderator yang bertugas, Saudara Ahmad Rifai Hamzah, dipersilahkan.
Tes, tes. Baik, disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Rifai Hamzah. Di sini saya selaku moderator akan memandu acara webinar legislatif dengan tema Semangat Pancasila dalam menghadapi era New Normal. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Baik, langsung saja saya bacakan tata tertibnya. Karena panitia sedang mengalami kendala untuk jaringan. Yang pertama, peserta diharapkan mengganti nama akun sesuai formulir pendaftaran dengan format nomor pendaftaran _nama. Untuk yang kedua, peserta diharapkan memasuki room webinar 15 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, peserta dapat mengakses Zoom webinar pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dengan link Zoom yang akan disampaikan di WhatsApp Group. Untuk yang keempat, peserta diharapkan hadir tidak melebihi pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Apabila melebihi waktu tersebut, maka peserta tidak diizinkan mengikuti webinar dan tidak akan mendapatkan e-sertifikat. Untuk yang kelima, peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon dan kamera untuk menjaga kondusivitas dan kenyamanan selama acara berlangsung. Untuk yang keenam, peserta wajib menyalakan kamera apabila dipersilahkan oleh moderator. Yang ketujuh, saat sesi tanya jawab, silahkan mengaktifkan fitur raise hand pada Zoom webinar saat ingin bertanya secara langsung atau menulis di kolom Q&A dengan format nama _ pertanyaan materi dan mengisi form absensi yang diberikan oleh panitia di akhir acara. Form absensi akan dibuka selama 1 jam. Yang kesembilan, apabila terdapat masalah koneksi jaringan atau masalah lainnya, peserta dapat menghubungi admin WhatsApp Group yang sudah tersedia. Tes. Baik, langsung saja kita sapa terlebih dahulu Kak Sugiantoso. Selamat pagi Kak Sugiantoso. Selamat pagi moderator. Bagaimana Kak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat ini. Semoga di sana juga sehat ya. Amin, amin, amin. Baik, langsung saja ya Kak. Karena teman-teman sudah menunggu semuanya, langsung saja saya persilahkan kepada Kak Sugiantoso untuk menyampaikan materi selama 30 menit ke depan. Dipersilahkan Kak. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya mohon maaf karena berubah-ubah jadwalnya. Saya menyesuaikan teman-teman ini. Tadi jam 10 katanya, terus dirubah lagi jam 9, dirubah lagi ke jam 9.50. Jadi saya menyesuaikan teman-teman ini karena mungkin pemateri yang awal ada kendala mungkin ya. Saya menyesuaikan dari mahasiswa permintaannya kan. Di sini saya sedikit
menyampaikan ke teman-teman, sebelum saya menyampaikan hal yang demikian, saya sedikit memberikan penghormatan kepada Bapak Anggit Murdani selaku Pudir 3 ya, dan juga Bapak Irwan Hirianto selaku dosen pembina kemahasiswaan. Mohon hormat Pak, mohon izin untuk memberikan sharing dengan teman-teman Polenema Malang mengenai persoalan kelegislatifan, karena saya diminta untuk berbicara kelegislatifan dalam kampus, ya kan, dalam dinamika kampus. Kalau mungkin mengenai persoalan kepancasilaan nanti materi yang berikutnya, ya gitu. Karena kita di sini berbicara legislatif, karena yang mengadakan juga adalah teman-teman legislatif yang ada di dalam kampus. Mungkin saya berbicara dan bercerita mengenai persoalan itu. Saya sudah beberapa kali ke Polenema, ada acara-acara makrab seperti apa di kelembagaan intrakampus yang ada di Polenema. Sering saya diundang ke sana waktu dari masa periode 2018-2019, semenjak saya juga pernah menjadi ketua DPM di Universitas Merdeka Malang ya. Oke, kawan-kawan sekalian, hari ini kita berbicara persoalan kelegislatifan, mungkin dinamika dalam kampus mengenai persoalan legislatif secara umum. Mungkin bisa dilanjut itu slide-nya. Kalau berbicara legislatif, tentu bisa dilanjut itu slide-nya, moderator. Ya. Kalau bicara legislatif, sebenarnya apa sih sebenarnya legislatif itu? Kita berbicara secara fundamental saja mengenai persoalan legislatif itu. Sebenarnya legislatif itu adalah badan yang bertugas untuk menyusun kebijakan. Nah, dalam konsep demokrasi, badan legislatif identik dengan badan perwakilan. Artinya, badan legislatif sebagai badan pengemban kedaulatan atau badan yang menjalankan kedaulatan yang bertugas untuk membentuk kebijakan yang mencerminkan dari keinginan mahasiswa. Nah, ini perlu diingat ini. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara legislatif, tentu apa yang disampaikan bahwa mempunyai kedaulatan untuk kebijakan, makanya kita tidak bisa pungkiri bahwa menjadi keterwakilan mahasiswa tidak bisa dipungkiri dalam pembentukan perumusan kebijakan itu melahirkan salah satu bentuk dua kepentingan. Satu adalah kepentingan mahasiswa, yang kedua adalah masalah mahasiswa. Itu dua peran penting itu untuk merumuskan kebijakan kemahasiswaan ataupun kebijakan mahasiswa. Jadi yang pertama adalah kepentingan mahasiswa, yang kedua adalah masalah mahasiswa. Lahirlah satu kebijakan dalam kelegislatifan dalam kampus itu sendiri. Lalu di kelembagaan atau di badan ini mempunyai tiga peran strategis yang dilakukan oleh kelembagaan ini, yaitu adalah legislatif, legislasi, dan legislator. Nah, di sini menjadi pertanyaan mungkin dalam teman-teman, apa sih sebenarnya legislatif, legislasi, dan legislator ini? Mungkin ada banyak yang sudah mendengar, ya kan? Mungkin ada yang masih belum mendengar. Mungkin dilanjut. Dilanjut, moderator. Legislatif itu apa sih sebenarnya? Legislatif itu, ya kan, berwenang membuat undang-undang. Dewan yang berwenang membuat undang-undang. Contoh kalau misalnya di negara, itu adalah MPR,
DPR dan DPD. Kalau di tingkat kampus atau tingkat universitas, itu adalah mungkin DPM, BLM, MPM, atau SEMA. Sama juga di tingkat fakultas, ada juga DPM di tingkat fakultas, ada juga BLM di tingkat fakultas. Kayak gitu. Itulah legislatif, ya kan, yang mempunyai, ya kan, kewenangan untuk membuat undang-undang. Lanjut. Terus legislasi itu apa? Legislasi itu adalah undang-undang atau hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lain. Jadi teman-teman misalnya di Polenema mau membuat satu perumusan legislasi, ya kan? Maka dibuatlah dari segi yang tadi saya sampaikan untuk merumuskan kebijakan, yaitu bisa berbentuk kepentingan mahasiswa. Yang kedua adalah masalah mahasiswa. Setelah itu diadvokasi dan melakukan advokasi dan juga menyerap aspirasi dari mahasiswa, permasalahan mahasiswa, maka dibentuklah dalam bentuk rancangan undang-undang. Setelah dirancang undang-undang, setelah diuji publik dan lain sebagainya dari unsur untuk ke ranah hukum, sebelum disahkan maka diuji publik dulu, ya kan? Barulah nanti setelah disahkan dan diundangkan, itu disebut undang-undang atau hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif itu sendiri. Lalu yang membuat undang-undang ini siapa? Yang membuat undang-undang ini kalau dalam kampus itu adalah legislator. Nah, legislator itu yang mana? Legislator itu yang pembuatnya. Kalau dalam tanda kutip adalah orangnya. Nah, itu orangnya yang membuat undang-undang itu sendiri dikatakan legislator. Jadi kalau misalnya dalam internal kelembagaan legislatif Polenema misalnya, tentunya yang membuat undang-undang itu ataupun yang membuat keputusan itu adalah legislatornya. Nah, legislator itu yang mana? Yaitu orangnya itu. Terus lanjut. Dilanjut. Nah, dalam kelembagaan badan legislatif tentunya mempunyai fungsi. Nah, ini perlu diingat ya. Fungsi apa yang ada di dalam legislatifan itu, yaitu adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi perwakilan. Yang tadi saya awal sampaikan tadi bahwasanya fungsi legislasi itu adalah pembuatan undang-undang. Yang kedua adalah penggunaan anggaran. Apa yang dikatakan anggaran? Anggaran itu setelah kita tentunya pasti membutuhkan kesepakatan kemahasiswaan atau bidang kemahasiswaan di tingkat universitas ataupun misalnya perguruan tinggi yang lainnya. Misalnya pasti membutuhkan anggaran. Siapa yang mau menganggarkan kalau tidak ada kesepakatan? Dan juga fungsi daripada anggaran ini, bagaimana kelembagaan legislatif yang ada di kampus menjadi corong atau menjadi salah satu sentral, ya kan, untuk mengimplementasikan anggaran-anggaran ormawa yang ada di dalam kampus. Contoh, misalnya mau pembuatan misalnya kegiatan UKM atau misalnya membuat kegiatan misalnya kegiatan seminar misalnya BEM misalnya atau di fakultas-fakultas. Lah itu corongnya dari mana untuk anggaran itu? Misalnya sentralnya dari mana? Yaitu lembaga legislatif di tingkat universitas atau di tingkat perguruan tinggi. Kayak gitu. Lah corongnya dari mana? Lah terus di mana dapat uangnya? Ya dapat uangnya adalah di kemahasiswaan perguruan tinggi itu sendiri. Tetapi sentralnya adalah ada di Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas atau perguruan tinggi itu sendiri. Jadi menjadi sentral, fungsi kita itu menjadi sentral dan jadi penganggaran. Ya, itu bukan bahasanya menjadi pembagian untuk penganggaran itu ada di kelembagaan legislatif itu sendiri. Ya, itu. Nah, ini garis besar dan gambaran umum kelegislatifan secara umum ya. Mungkin di kelembagaan Polenema mungkin mekanismenya mungkin berbeda, tapi dari segi kelembagaan legislatif yang ada di dalam kampus itu gambaran umumnya seperti itu.
Jadi sentralnya Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas atau perguruan tinggi itu tentunya menjadi salah satu sentral dalam penganggaran Ormawa yang ada di dalam kampus itu. Dan juga mempunyai fungsi pengawasan. Nah, pengawasan ini sangat penting sekali. Kenapa saya katakan penting? Banyak juga sering kejadian-kejadian dalam negara kita juga, misalnya, contohnya misalnya dalam segi DPR RI atau DPD, kita sering lalai dalam pengawasan. Setelah kita melakukan kebijakan yang mengeksekusi misalnya peraturan yang telah disahkan, ya kan, yaitu adalah eksekutif, yaitu adalah bagian daripada lembaga eksekutif itu sendiri, yaitu misalnya BEM yang menjalankan undang-undang yang telah disahkan oleh DPM itu, makanya Dewan Perwakilan Mahasiswa punya fungsi untuk mengawasi itu. Bukan cuma mengawasi hal begitu juga, misalnya dari segi kegiatannya, misalnya dari segi juga menjalankan peraturan yang telah disahkan oleh teman-teman itu. Kalau tidak sesuai itu bisa dipanggil atau bisa juga bentuknya dengan musyawarah mufakat bahwa ada teguran misalnya SP1, SP2, dan SP3. Itu yang dilakukan oleh lembaga legislatif yang ada di dalam kampus itu sendiri. Lalu perwakilan. Perwakilan ini apa? Perwakilan ini merujuk kepada juga karena teman-teman itu adalah dipilih, ya kan, Dewan Perwakilan Mahasiswa Perguruan Tinggi ataupun misalnya universitas itu dipilih atau secara langsung atau misalnya tidak secara langsung, misalnya bentuknya bentuk kepartaian dalam setiap fakultas-fakultas, tentunya teman-teman menjadi perwakilan di setiap fakultas itu sendiri ketika dipilih. Nah, menjadi perwakilan misalnya fakultas ekonomi misalnya, itu ada perwakilan kelembagaan untuk diutus menjadi anggota lembaga legislatif di universitas itu sendiri atau di perguruan tinggi. Jadi menjadi perwakilan teman-teman untuk itu. Makanya keputusan-keputusan yang diambil oleh teman-teman itu adalah keputusan politis. Yang dikatakan keputusan politis adalah karena teman-teman dipilih berdasarkan dipilih menjadi orang yang terbaik, terdidik, ya kan, dan terpilih. Tentunya teman-teman menjadi perwakilan di situ, bagaimana menunjukkan eksistensinya dalam bentuk keperwakilannya, misalnya ekonomi atau teknik misalnya. Nah, inilah menjadikan perwakilannya untuk menunjukkan bahwa perwakilan saya atau dalam kalau bahasa gambarannya lah misalnya dapil lah ya, dapil misalnya DPRD misalnya bentuknya dapil 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Nah, nanti ketika reses misalnya 1 tahun 1 kali misalnya terjun misalnya langsung ke konsekuennya, maka di situ ada menunjukkan aspirasi. Nah, ketika terjun misalnya langsung ke DPRD misalnya ke Senayan atau DPR RI, makanya itu menjadi keterwakilan dari dapil itu sendiri. Kayak gitu. Itulah nanti yang akan menjadi rumusan dalam menentukan kebijakan dari reses itu. Karena di situ penyampaian aspirasi-aspirasi. Bisa dilanjut? Mahasiswa jadi seorang legislator penting nggak sih sebenarnya belajar? Dilanjut, moderator. Dilanjut. Dilanjut. Moderator, bisa dilanjut? Saya berargumentasi penting. Mengapa dikatakan penting? Terkhusus kepada kelembagaan legislatif, mahasiswa seperti MPM, DPM, DLM, dan BPM dan Malisma atau Senat Mahasiswa, itu dikatakan penting dan sangat urgent untuk belajar tentang legislator, bahwa kita ini adalah menjadi agen of social control, atau dalam mereka adalah pengawasan. Di situ kita belajar, kalau bahasanya saya itu sering saya sampaikan ke teman-teman, menjadi miniatur DPR RI lah kira di dalam
belajar kelembagaan legislatif yang ada di dalam kampus. Tentunya kita juga belajar fungsi-fungsi yang kecil juga, ruang-ruang kecil juga tentang pengawasan, tentang advokasi, tentang aspirasi, ya kan, tentang penganggaran, ya kan, tentang legislasi. Di situ kita belajar juga. Hanya menjadi miniatur DPRD ataupun miniatur DPR RI yang yang sebenarnya, kira-kira begitu. Nah, inilah kemudian sangat penting untuk belajar legislatif. Yang kedua juga membentuk dan menegakkan suasana akademik, entah itu di universitas atau perguruan tinggi ataupun di daerah yang kondusif dengan aturan-aturan atau dengan regulasi yang jelas. Jadi di situ gimana nasibnya kalau seorang perguruan tinggi atau universitas itu tidak mempunyai lembaga legislatif, ya kan? Apa nanti yang menjadi siapa yang akan melakukan membuat regulasi, ya kan, misalnya cara main dalam organisasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Disitulah semuanya juga dirangkul oleh teman-teman lembaga legislatif, karena dia yang mempunyai kewenangan, ya kan, dia yang mempunyai fungsi untuk legislasi, penganggaran, pengawasan. Di situ semuanya tumpuannya, ya kan. Makanya miniaturnya DPR RI, miniaturnya DPR RI, dan miniaturnya DPRD itu ada di kelembagaan-lembaga legislatif yang ada di dalam kampus. Yang ketiga juga mengawal produk hukum, ya, mengawal produk hukum yang dihasilkan produktif kerja dan hal yang sifatnya legislatif. Tadi sudah saya sampaikan juga. Dan juga melakukan advokasi, ya kan, permasalahan mahasiswa. Entah itu bentuk di tingkat daerah, misalnya di Malang Kota, misalnya, dan bentuk di tingkat nasional, misalnya lembaga legislatif mahasiswa Indonesia, misalnya. Itu kita juga belajar di situ. Kita bahasanya hijrah lah, ya. Dari tatanan kelembagaan di internal kampus, di perguruan tinggi kita seru bergelut di dunia kampus, ya kan. Kita juga mempunyai fungsi juga sebagai agent of control, ya kan, sebagai penyambung lidah rakyat, juga mempunyai bahasanya kewajiban, kalau saya mengatakan kewajiban, untuk melakukan advokasi juga permasalahan-permasalahan mahasiswa ataupun permasalahan-permasalahan daerah ataupun permasalahan-permasalahan nasional. Jadi tidak ada larangan untuk melakukan advokasi di luar kampus untuk melakukan kebaikan demi kepentingan rakyat. Itu tidak ada yang melarang itu, apalagi menjadi seorang mahasiswa. Gitu. Apalagi hidup di negara demokrasi. Bisa dilanjut. Bisa dilanjut? Dilanjut, moderator. Moderator. Oke, sama juga di fakultas dan di universitas. Saya sampaikan di fakultas juga demikian, tetapi di ranahnya fakultas itu hanya mempunyai kewenangan dalam segi gerak dan gerakannya, misalnya di tingkat di tingkat fakultas itu sendiri, bukan di luar daripada kampus itu sendiri, karena dia mempunyai batasan-batasan kewenangan untuk melakukan advokasi itu. Oh, slide-nya sudah hilang, ya. Mungkin, ya. Halo, Kak Sugiantoso. Ya, mohon maaf, Kak, ditunggu sebentar ya, panitia sedang mengalami kendala teknis ini, Kak. Gitu ya. Oke, moderator, mungkin bahan yang ada di kelembagaan kampus, dan juga saya menyampaikan juga bahwasannya kita tidak usah khawatir di dalam lembaga legislatif itu untuk mengenai persoalan eksistensi eksekutif dan legislatif. Itu tidak usah khawatir karena kita mempunyai
fungsi masing dan jalur masing-masing. Kalau di universitas saya, di Universitas Merdeka Malang, itu sama saja antara lembaga legislatif dan juga eksekutif. Tak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semuanya sama. Ya, gitu. Tidak ada yang mengatakan bahwa badan eksekutif itu lebih tinggi. Tapi dari segi misalnya eksistensi itu tergantung daripada peranan kepemimpinan dalam setiap kelembagaan legislatif itu sendiri. Kayak gitu. Saya kira itu moderator. Nanti lebih tepat diskusi seperti apa mungkin di Polenema dalam dinamikanya permasalahan yang akan di lembaga legislatif nanti didiskusikan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sugiantoso atas materi yang diberikan. Ya, teman-teman, ini Kak Sugiantoso memberikan materi yang sangat luar biasa tentang seputar kelegislatifan. Tadi Kak Sugiantoso juga menjelaskan banyak seputar kelegislatifan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya ingatkan kembali untuk mengaktifkan fitur raise hand atau menuliskan di kolom Q&A dengan format nama _ pertanyaan yang akan diajukan. Baik Kak Sugiantoso, sembari menunggu teman-teman bertanya ini Kak. Jadi saya mau bertanya. Jadi yang kakak sampaikan tadi, kakak kan menyampaikan bahwa antara eksekutif dan legislatif itu kan tidak ada yang lebih tinggi gitu Kak ya. Ya betul. Kan kita kan melakukan sebagai legislatif, kita akan melakukan pengawasan kepada eksekutif gitu Kak. Jadi kalau misal di kampus itu kan kita melakukan pengawasan kepada badan eksekutif mahasiswa. Nah itu bagaimana ya Kak ya untuk kejelasannya? Oke. Dalam bentuk pengawasan di badan eksekutif itu, setelah teman-teman badan legislatif membuat peraturan atau perundang-undangan, yang menjadi eksekutor untuk menjalankan undang-undang itu adalah eksekutif, ya kan. Tetapi bukan cuma sampai di situ berhenti untuk melakukan pengawasan. Entah itu dari misalnya pembuatan kegiatan, sebelum membuatkan kegiatan itu harus ada laporan-laporan rinciannya. Ya gitu, karena teman-teman mempunyai fungsi dari segi penganggaran. Tapi nggak tahu ya kalau di Polenema seperti apa, karena biasanya dalam segi mekanisme kerja untuk melakukan itu seperti itu. Tapi bukan cuma hanya berhenti dalam pembuatan regulasi, tetapi pengawasannya di bentuk eksekutif itu kita juga mempunyai kewenangan dan mempunyai kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban juga, ya kan, dalam bentuk misalnya kegiatan. Sebelum merancang kegiatan atau mengeksekusi kegiatan, rancangan itu harus diberikan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, secara teknis begitu. Nah, terus setelah itu dari segi misalnya menjalankannya juga mempunyai kewenangan untuk mengawasinya. Dari segi misalnya bentuk kegiatan misalnya seminar, bentuk kegiatan misalnya webinar misalnya, itu mempunyai kewenangan melakukan pengawasan itu. Fungsi kita di situ dan mempunyai juga peranan bagaimana kira-kira cocok enggak dengan, kalau dalam kampus biasanya garis besar haluan kerja, kira-kira cocok enggak gambaran kegiatan ini untuk dijalankan oleh badan eksekutif mahasiswa. Kalau tidak cocok, maka juga harus mempunyai keberanian untuk menegur bahwa ini di luar daripada jalur misalnya garis besar haluan kerja organisasi atau anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau regulasi-regulasi yang lain yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa itu sendiri. Nah, gitu. Disitulah sebenarnya dari pengawasan. Tetapi untuk juga berkolaborasi karena itu adalah belajar tentang siswa, tentang kita juga kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. Jadi tidak ada ekstensinya lebih tinggi dan lebih rendah, tidak ada kalau berkolaborasi. Saya yakin tidak ada yang akan terjadi di situ kalau kita
selalu bersama dan melakukan demi kepentingan mahasiswa di perguruan tinggi itu sendiri. Saya kira itu jawaban saya, moderator. Terima kasih Kak Sugiantoso, jawabannya yang sangat luar biasa. Saya sangat berterima kasih banyak. Berarti dapat saya simpulkan bahwa badan eksekutif mahasiswa ini sama-sama menduduki di lembaga tinggi gitu ya Kak ya. Dan kita juga sama-sama menduduki lembaga tinggi. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, gitu kira-kira. Siap. Sama rata aja. Baik, ini belum ada penanya, jadi saya lanjutkan untuk bertanya lagi Kak. Oke, siap. Jadi mohon maaf. Ini bertanya ini. Oke, silakan. Baik Kak, ini sudah ada penanya dari Jonathan. Jadi mohon maaf Pak, saya ingin bertanya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah peristiwa-peristiwa apa saja yang dilarang atau yang tidak dilarang dalam pengawasan. Itu Kak kira-kira untuk pertanyaannya. Oh iya. Oke, terima kasih moderator, saya jawab ya. Peristiwa-peristiwa apa yang dilarang dan tidak dilarang. Sebenarnya kalau lagi segi pengawasan lembaga legislatif itu juga tentunya kita juga bukan hanya di kelembagaan di tingkat universitas atau perguruan tinggi, tetapi kita juga punya peran penting juga untuk mengobservasi misalnya dari segi kelembagaan yang ada di lembaga Ormawa itu sendiri, misalnya di fakultas misalnya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya itu tergantung dari kampusnya. Biasanya sering terjadi pengalaman saya juga di kelembagaan legislatif itu tentunya ada batasan mungkin dari segi pengawasan karena kita mempunyai kewenangan juga dan batasan-batasan ruang gerak misalnya. Kalau di lembaga fakultas itu misalnya Dewan Perwakilan Mahasiswa itu ada, tetapi kita menjemput bola misalnya dari segi misalnya pengawasannya itu sendiri. Kita juga membagikan bentuk tim-tim kecil di lembaga legislatif universitas untuk tim kecil untuk terjun langsung ke fakultas-fakultas dari segi pengawasan perwakilan misalnya 1 atau 2 dari segi pengawasan di tingkat fakultas. Nah, tapi yang punya kewajiban di sini juga fakultas. Jadi koordinasinya kita itu ke lembaga legislatif di tingkat fakultas itu sendiri. Itu tidak masalah dan tidak dilarang. Kalau mungkin dalam segi pelarangan, mungkin dari segi batas-batas pelarangan itu kita itu ikut campur misalnya dalam konsep-konsep kegiatan. Nah, ini konsep-konsep kegiatan. Biasanya lembaga eksekutif sudah melakukan konsep kegiatan, terus misalnya kita mau melakukan misalnya ini konsepnya tidak seperti ini. Itu lebih mendalam. Kita itu terlalu mendalam. Tetapi lebih kalau pandangan saya itu lebih kepada tujuannya kita itu lebih kepada mengingatkan kepada ranah garis haluan kerja organisasi kayak gitu. Baik, mengingatkan garis besar haluan organisasi itu ranahnya kita untuk melakukan pengawasan itu sendiri. Maaf tadi ada gangguan. Terus yang kedua adalah dari segi batasan-batasan juga kita tidak diperkenalkan terlalu
misalnya dari segi pengawasan terlalu mendalam kepada tingkat kemahasiswaan. Nah, ini nih perlu diingatkan nih, kepada tingkat kemahasiswaan, karena kemahasiswaan itu mempunyai kelembagaan dan struktural sendiri, ya kan? Tentunya misalnya dalam pengawasan penganggaran, kita itu koordinasinya hanya sebatas kepada tingkat kemahasiswaan atau misalnya pembina saja. Ya, tapi terlalu lebih mendalam kepada rektorat misalnya dan sebagainya, itu di situ ada batasan-batasan kewenangan karena kita sudah dibentuk misalnya tingkat kemahasiswaan. Nah, jadi urusan kita adalah kepada kemahasiswaan, bukan kepada rektorat. Di situ batasan-batasan kita, ruang gerak di dalam kemahasiswaan kita atau dalam ruang gerak di dalam mahasiswa itu sendiri. Jadi koordinasinya adalah kepada kemahasiswaan, kayak gitu. Itu apa namanya? Kadang kita juga lalai di situ, langsung misalnya kepada rektorat, misalnya langsung untuk bentuk apa namanya? Misalnya menanyakan hal-hal yang misalnya penganggaran, itu urusannya ke kemahasiswaan. Tetapi kalau menyangkut, nah ini dalam tanda kutip ya. Tetapi kalau menyangkut mahasiswa secara keseluruhan yang telah diaspirasikan oleh teman-teman mahasiswa yang ada di lembaga kampus itu ataupun mahasiswa secara umum yang ada di universitas itu untuk melakukan audiensi, untuk melakukan menyampaikan aspirasi yang memfasilitasi untuk menyambung kepada rektorat itu adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, jadi tugasnya kita menyampaikan surat bahwa akan untuk audiensi dari mahasiswa poin-poin sampaikan. Tapi sebelum kepada rektorat mahasiswa karena kita mempunyai basis. Saya kira itu dari jawaban saya, moderator. Jawabannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada penanya. Apakah ada sanggahan atau feedback atau sudah cukup? Dipersilahkan untuk Yonatan agar mengaktifkan kamera dan mikrofonnya. Sudah cukup, Pak. Pas. Terima kasih, Kak Yonatan. Pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Terima kasih. Baik, selanjutnya Kak, langsung saja. Ini ada pertanyaan dari Putri Hari. Dipersilahkan kepada Putri Hari untuk mengaktifkan fitur kamera serta menyalakan mikrofonnya. Sebentar. Saya bacakan terlebih dahulu pertanyaannya. Saya ingin bertanya mengenai materi pengawasan. Dikatakan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa diawasi oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa. Lalu, yang saya tanyakan, bagaimana jika yang mengalami kesalahan dari pihak Dewan Perwakilan Mahasiswanya, lalu siapa yang berhak untuk mengawasi kinerja dari Dewan Perwakilan Mahasiswa itu sendiri? Begitu kira-kira, Kak. Oke, terima kasih. Ini menarik sekali nih. Oke, ini menarik sekali pertanyaannya. Jadi karena kita ini keseringan mengawasi orang, jadi kira-kira bahasanya begitu ya. Karena kita sering mengawasi orang, tiba-tiba kalau badan legislatif ini juga salah gitu. Siapa yang akan menegur kira-kira begitu? Siapa yang akan mengawasi itu? Nah, gitu. Nah, ini perlu dibedah bahwasannya setiap lembaga itu ada di bawah naungan tingkat kemahasiswaan. Laporan penanggung-jawaban yang dibuat oleh badan legislatif, laporan yang dibuat oleh badan eksekutif juga disambil ranahnya misalnya dari eksekutif melaporkan pertanggungjawaban ke legislatif. Legislatif juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melaporkan kepada tingkat kemahasiswaan. Karena kita semuanya ada di bawah naungan di kemahasiswaan perguruan tinggi itu sendiri. Jadi siapa yang akan mengawasi kalau misalnya ada kesalahan mengenai program itu? Maka kita kalau misalnya di Polinema ada tingkatan misalnya tadi yang disampaikan oleh panitia, saya hubungi juga ada pembina. Pembina juga mempunyai itu
bagaimana untuk mengarahkan hal-hal yang misalnya kan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pembina yang mengarahkan itu, ataupun misalnya menegur apa yang karena salah juga, atau yang salah atau yang benar seperti apa itu, pembina, namanya pembina itu menyampaikan hal demikian. Dan juga lembaga legislatif tidak menutup kuping ya, ataupun misalnya buta mata ya terhadap kondisi misalnya. Kalau misalnya ada kesalahan, juga bertugas untuk ya kan menegur, memiliki kewajiban sebenarnya untuk menegur itu adalah atau misalnya, karena teman-teman lembaga mahasiswa itu, teman-teman lembaga legislatif mahasiswa itu dipilih oleh mahasiswa itu sendiri. Jadi kalau dewan misalnya, kita akan terus menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pas begitu Kak, kira-kira untuk tanggapan dari Saudara Firdian. Untuk Saudara Firdian dipersilakan untuk menyalakan kamera dan mengaktifkan fitur mikrofonnya. Sugiantoso, karena Saudara Firdian mungkin mengalami kendala jaringan, dipersilakan Kak. Oke, untuk siap. menanggapi. Yang mana tadi pertanyaannya? Soalnya ini putus-putus. Ya, jadi tentang materi yang disampaikan oleh Kak Sugiantoso tadi, Saudara Firdian menanggapi bahwa saya rasa pilar keempat demokrasi dalam hal ini adalah pengawasan. Seperti itu, Kak. Pertanyaannya terus? Iya. Terus pertanyaannya gimana? Sekedar menanggapi untuk materi yang disampaikan oleh Kak Sugiantoso tadi, begitu, Kak. Oh, sekedar menanggapi. Soalnya putus-putus ya anunya. Baik, Kak, ini saya punya pertanyaan satu lagi nih, Kak. Jadi bedaan pengawasan eksekutif di lingkungan kampus dan di lingkungan pemerintahan Indonesia ini apa sih Kak kira-kira? Apa sama semua atau ada sedikit perbedaan? Oke. Sebenarnya saya sudah tadi sampaikan ya, saya jawab. Kalau dari lingkungan universitas itu kan ranahnya di tingkat perguruan tinggi. Kalau di dalam kenegaraan itu ranahnya adalah tingkatnya bentuk misalnya langsung terjun misalnya ke rakyat gitu.
kalau saya tadi sudah sampaikan, yaitu lembaga legislatif yang ada di perguruan tinggi itu adalah miniatur DPR RI atau misalnya DPD atau misalnya DPRD misalnya. Kenapa menjadikan miniatur? Karena kita belajar ke lembaga legislatif itu hampir bukan cuma dari ana lingkup miniaturnya saja, kita belajar penganggaran, kita belajar tentang pengawasan, itu juga sama aspirasi, advokasi. Nah, di situ juga kita pelajari di lembaga legislatif itu sendiri. Nah, sama di tata fungsi yang misalnya legislatif, kan, atau fungsi itu adalah lembaga eksekutifnya, ataupun misalnya kalau dalam negara misalnya Presiden Republik Indonesia dan menteri-menterinya misalnya, nah, itu yang menjalankan undang-undang itu sendiri gitu. Itu yang menjalankan. Siapa yang membuat? Yang membuat adalah misalnya DPR RI. Itu. Tugas kita, tugasnya DPR RI apa? Untuk juga mengawasi peraturan yang telah dibuat oleh DPR RI. Kalau tidak sesuai dengan yang telah dibuat, bagaimana untuk melakukan pengawasan itu? Situlah yang dilakukan karena DPR RI itu dipilih oleh rakyat. Jadi mengeluhnya rakyat itu kepada DPR RI atau kepada DPRD. Nah, itu mengeluh kepada itu karena apa? Dia yang mempunyai kewenangan dan mempunyai fungsinya. Karena itu diwakilkan. Kita memilih kan diwakilkan kepada DPR untuk mengawasi kerja pemerintahan yang pro terhadap rakyat itu sendiri. Sama juga di dalam kelembagaan kampus kayak gitu. Jadi hampir mungkin berbeda kalau uang DPR RI didapat mungkin APBN ya. Kalau di kelembagaan kampus ya itu perguruan tinggi yang ngasih, kira-kira begitu. Itu perbedaannya. Dan juga kalau negeri mungkin anggarannya juga dari APBN juga. Nah, itu bisa jadi begitu. Atau misalnya dari tingkat ke kementerian gitu. Saya kira itu jawaban saya, moderator. Kak Sugiantoso atas jawabannya. Saya sangat berterima kasih sekali untuk ilmu yang diberikan oleh Kak Sugiantoso. Wawasan yang sangat luas sekali, Kak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sugiantoso karena waktu yang diberikan panitia untuk sesi diskusi dan tanya jawab habis. Untuk Kak Sugiantoso, ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah memberikan materi yang sangat luas sekali buat kami. Halo Kak Sugiantoso. Iya. Gerakan bersama untuk bisa melaksanakan persatuan Indonesia. Jangan sampai di tengah pandemi ada orang memanfaatkan untuk kepentingan politik, kepentingan ideologi, memecah belah karena situasi yang krisis. Teman-teman, mau saya ceritakan. Kalau kita melihat kondisi ekonomi kita nggak terlalu jelek kok dibanding dunia-dunia lain. Bahkan Mahathir mengakui, baru kali ini dalam kondisi krisis Indonesia lebih baik ekonominya dibanding Malaysia. Itu sesuatu yang menurut saya pengakuan dari dunia. Jadi resilience, kekuatan, ketahanan, ketangguhan kita pada ini relatif iya. Dengan penduduk yang jumlahnya besar, dengan disiplin yang kita akui kan belum tinggi ya, dengan masyarakat yang masih bisa berkerumun, hari ini yang dibutuhkan adalah rasa. Kalau kan dalam konteks Pancasila adalah rasa kemanusiaan. Ayo tepo seliro. Maka Gusmus menyampaikan dalam sebuah khotbahnya menarik. Yang tidak mau pakai masker itu egois. Anda boleh nggak pakai masker, tapi kalau Anda menulari orang lain, maka egoisme Anda itulah yang membuat sakit orang lain. Sesuatu yang sebenarnya gampang sekali kita berikan. Maka kawan-kawan, para mahasiswa yang hari ini ikut webinar atau siapapun yang memang peduli, hal ini tidak bisa kok saling menyalahkan kok. Ya kasus umpama di Jawa Tengah. Jawa Tengah naik tinggi, memang. Tapi tidak setinggi yang kemarin diomongkan. Datanya kita perbaiki yuk.
Jangan sampai kemudian data itu keliru, di launching, kemudian treatment kita berbeda, persepsi berbeda, maka yang muncul noise, yang muncul adalah keributan, dan kemudian kita gagal melakukan konfirmasi, gagal melakukan komunikasi yang baik dengan narasi yang menyemangati, yang positif. Munculnya yang rame-rame. Maka kita mesti tabayun, ya, melakukan klarifikasi sebelum kemudian itu bergulir dan akhirnya menjadi hoax. Nah, teman-teman, ada banyak sebenarnya yang bisa kita kerjakan. Kalau kita bicara ketuhanan yang Maha Esa dalam kondisi seperti ini, yuk kita toleran yuk, ya, toleran lah. Kalau kita beribadah tidak harus berkerumun dan rame-rame, ayo kita atur. Sekarang kita bisa menggunakan daring, menggunakan streaming, seperti pertemuan kita hari ini. Sehingga kalau kita mau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks pandemi ini, terlalu banyak ide yang bisa kita kerjakan. Terlalu banyak ide. Tapi hari ini yang kita harus lakukan adalah eksekusi. Yang pertama dan utama hari ini adalah rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, agar kita bisa beradab, agar kita bisa adil, dan kita bisa punya simpati dan empati kepada saudara-saudara kita, wabil khusus, mereka yang sakit, jangan dikasih stigma. Dokter, di benteng terakhir perlawanan pandemi ini, tolong jangan dipenuhi pasien, mereka sudah capek, mereka sudah lelah, mereka sudah mendedikasikan tinggi sekali untuk rasa kemanusiaan. Apakah kita akan membebani? Maka partisipasi kita apa? Jangan berkerumun. Partisipasi kita apa? Pakailah maskermu, pakai maskermu. Ya. Cuci tangan sesering mungkin. Itu saja. Sehingga kita bisa alert untuk bisa memberikan partisipasi kita kepada bangsa, kepada negara, dan kepada kemanusiaan. Terima kasih. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada host. Kantor sangat bangga bisa berbincang-bincang dengan Pak Ganjar. Untuk Pak Direktur Polinema, Pak Awan Setiawan, titip salam kepada Pak Ganjar Pranowo, Pak. Oke, waalaikumsalam. Saya kasih kesempatan karena saya mohon maaf tidak bisa menungguin sampai akhir. Kalau ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan 2 penanya. Kalau ada 1 perempuan, 1 laki-laki. Atau siapapun. Baik, langsung saja karena diberikan kesempatan oleh Pak Ganjar Pranowo untuk bertanya. Dipersilahkan kepada peserta yang ingin bertanya agar mengaktifkan fitur raise hand. Untuk selanjutnya menyalakan mikrofon dan kamera setelah saya persilahkan. Seperti itu. Ada? Kalau tidak ada, silakan dilanjut diskusinya. Mudah-mudahan yang sepenggal tadi menginspirasi. Belum ada? Halo? Halo host, Anda masih unmute? Tolong di-unmute dulu, sorry. Mohon maaf Pak Ganjar, sebentar ya Pak. Ada kendala sinyal sebentar Pak. Ditunggu sebentar ya. Ada yang mau nanya, boleh angkat tangan kalau iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, siapa ini? Perkenalkan nama saya Insyagi Gasya Putra. Baik, langsung saja ini ada penanya dari Saudara Insyagi. Baik, sudah terhubung dengan Saudara Insyagi, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Insyagi, silakan ya. Ya Pak, saya mau bertanya, bagaimana pendapat Bapak tentang media yang melebih-lebihkan berita tentang COVID-19 itu Pak? Terima kasih. Iya, sebenarnya ini pertanyaan bagus sekali ya, sederhana pertanyaan tapi betul. Ketika kemudian bangsa ini mengalami seperti ini, pilih apa sih? Kita mau jujur, kita mau transparan ya, atau kita membuli, atau kita menyampaikan edukasi dengan semangat optimisme. Jadi pertanyaan kamu bagus banget. Maka sebenarnya media, ayo dong, kita berikan semangat, kita berikan kekuatan. Kalau teman-teman lihat IG saya posting kemarin seorang dokter teman saya, dia kena positif dan kemudian dikasih plasma konvalesen, hasilnya sekarang baik. Lalu saya dorong, ayo hari ini yuk kita donor darah, mereka yang sudah sembuh tolong sampaikan, dan
sambutannya dahsyat, itu Pancasilais banget. Maka kalaulah kemudian berita-berita baik seperti Inzaghi sampaikan, mungkin akan memberikan semangat loh ya. Oh, ekonomi mulai membaik ya, pertumbuhannya mulai membaik pada triwulan ketiga, mudah-mudahan triwulan keempat juga makin kita mendekati positif, kan setelah ambles kita bisa memperbaiki. Berita-berita baik ini menjadi penting, karena enggak masyarakat akan mengalami ketakutan-ketakutan, terteror di antara tanda petik dengan berita menyeramkan. Meskipun tentu saja tidak boleh menutupi hal-hal buruk atau busuk ya, sehingga kalau kemudian mesti ditampilkan, ya tampilkan dengan baik tapi proporsional dan memberikan rasa semangat. Begitu Inzaghi, terima kasih. Jaga semangat, jaga kesehatan. Terima kasih Pak. Suatu kehormatan bagi saya Pak. Inzaghi, salam ya. Ya, Kalau Pak. masih ada satu lagi. Izin Pak, saya Pak. Baik Pak Ganjar, langsung saja ini ada penanyaan lagi dari Saudara Daud Nur Firmansyah. Dipersilakan Saudara Daud untuk mengaktifkan mikrofonnya. Ya, izin bertanya Pak, untuk masa pandemi ini kan di awal-awal pandemi waktu kemarin, bisa didengar Kak? Halo, bisa didengar? Halo. Daud. Halo, Saudara Daud. Ya. Oke. Saya langsung bertanya saja. Halo, ya, Kak. Saudara Daud, apakah suara sudah terhubung dengan jelas? Ya, sudah. Saya langsung bertanya aja. Kepada Pak Ganjar sebagai pemimpin daerah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai awal-awal pandemi saat melihat kejadian Satpol PP mengobrak suatu pedagang di jalanan yang menghasilkan kerumunan, sedangkan kita harus tetap menerapkan yang Bapak bilang tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab, Pak. Sedangkan mereka para pedagang tetap harus memenuhi. Halo, Saudara Daud. Iya, halo. Mohon maaf, sepertinya Pak Ganjar sedang tidak berada di room ini. Mohon ditunggu sebentar ya. Oh iya, Kak. Kepada peserta dimohon untuk menunggu sebentar karena sedang terkendala jaringan. Mohon ditunggu sebentar untuk Pak Ganjar Pranowo juga ini tadi sempat terkendala jaringan, mungkin lagi di jalan ya. Baik, langsung saja saya sampaikan permohonan maaf kepada peserta sekalian bahwa Pak Ganjar mengalami kendala sinyal karena sedang berada di jalan. Jadi kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya melalui DM Instagram dari Pak Ganjar Pranowo itu sendiri. Untuk jawabannya nanti akan dijawab oleh Pak Ganjar Pranowo. Begitu kira-kira untuk peserta sekalian yang ketidaknyamanan ini, kami selaku panitia juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kendala teknis yang sebenarnya tidak kami inginkan, seperti itu.
Jadi saya ulangi kembali, bagi peserta yang ingin bertanya dipersilahkan untuk bertanya melalui DM Instagram Pak Ganjar Pranowo. Seperti itu. Nanti akan dijawab oleh beliau. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan kesimpulan yang pertama dari Kak Sugiantoso. Jadi legislatif itu apa sih? Legislatif adalah badan yang bertugas untuk menyusun kebijakan. Nah, kebijakan dalam artian di sini adalah berwenang membuat undang-undang. Seperti yang di lembaga pemerintahan itu ada MPR, DPR, dan DPD. Untuk yang di kampus bisa DPM, BLM, MPM, atau DEMA, dan sejenisnya. Untuk pengertian dari legislasi sendiri itu apa sih? Legislasi adalah undang-undang atau hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif. Nah, untuk yang selanjutnya adalah legislator. Legislator itu apa? Legislator adalah pembuat undang-undang. Jadi legislator adalah orang yang berfungsi untuk membuat undang-undang dalam fungsi legislatif. Jadi untuk saya lanjutkan yang harus diawasi oleh badan Dewan Perwakilan Mahasiswa itu sendiri. Untuk yang pengawasan, Dewan Perwakilan Mahasiswa mempunyai fungsi untuk mengawasi eksekutif. Dalam artian di sini kalau di lingkungan kampus, badan eksekutif mahasiswa seperti itu. Untuk yang perwakilan, tadi dijelaskan perwakilan yang diutus untuk menjadi anggota legislatif atau dipilih berdasarkan orang yang terbaik. Jadi di sini fungsi legislatif memiliki sumber daya manusia yang sangat bagus dalam artian perwakilan orang-orang yang terpilih seperti itu. Nah, dijelaskan tadi juga tidak ada lembaga yang lebih tinggi antara eksekutif atau legislatif. Sama-sama kita berkoordinasi bersama untuk menjalankan pemerintahan. Maksudnya di sini pemerintahan di dalam kampus yaitu berkoordinasi untuk mengadvokasikan aspirasi kita kepada pimpinan. Ketika pimpinan melakukan hal yang dalam artian ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti itu. Langsung saja kesimpulan yang kedua adalah materi dari Bapak Ganjar Pranowo. Kesimpulan yang kedua adalah kita sebagai generasi milenial harusnya melakukan edukasi mengenai penanganan COVID-19 ini. Dalam artian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus memiliki empati dan simpati untuk menolong orang-orang yang kesusahan seperti orang yang terpapar COVID ini. Untuk kondisi ekonomi di Indonesia sebenarnya kondisi ekonomi di Indonesia ini jauh lebih baik dari dunia-dunia yang lain seperti itu. Jadi kepada masyarakat Indonesia, Pak Ganjar tadi berpesan bahwa jangan egois, jangan merasa bahwa kalau sudah kaya kita berbuat semena-mena seperti itu. Seperti yang terjadi pada tahun bulan-bulan lalu yaitu memborong masker seperti itu. Nah itu jangan sampai dilakukan. Banyak di antara kita mempercayai berita tersebut, apalagi kalau misal di Instagram akun dari sosial media itu followersnya banyak, pastinya kita langsung mempercayai berita tersebut. Maka dari itu kita harus menyaring dan mengklarifikasi apakah berita tersebut benar atau tidak seperti itu.
Nah, untuk yang selanjutnya adalah toleransi sesuai dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Nah, terus untuk yang selanjutnya, untuk tenaga medis, Pak Ganjar tadi berpesan bahwa rumah sakit jangan sampai dipenuhi oleh orang-orang yang terpapar COVID khususnya, dan orang-orang yang memiliki penyakit. Karena dokter dalam artian tenaga kesehatan di Indonesia ini sudah lelah untuk menangani pasien-pasien, sehingga banyak dari dokter pejuang kita gugur dalam menjalankan tugasnya, seperti itu. Dengan khidmat dalam artian mengikuti acara dari awal sampai saat ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dalam mengenal diri sendiri dan organisasi ke depannya. Dan harapan teman-teman setelah pulang dari acara ini adalah menjadi lebih baik dari sebelumnya dan mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pepatah bilang, kita bisa karena terbiasa. Saya, Ahmad Riwai Hamzah, selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahpahaman atau salah kata yang saya lakukan. Dan saya berterima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang menyukseskan acara ini. Dan tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Anggit Murdani selaku Wakil Direktur, Bapak Erik selaku dosen pembina kemahasiswaan, serta teman-teman yang saya banggakan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada media partner yang telah membantu kita dalam menyukseskan acara ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih disampaikan. Untuk kehidupan kita ke depannya. Hadirin yang saya hormati, untuk acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada Bapak Ganjar Pranowo, kemudian dilanjutkan penyerahan sertifikat kepada Kak Sugiantoso oleh moderator. Kepada moderator, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC saya ucapkan. Tes. Baik, terima kasih kepada MC saya ucapkan. Untuk selanjutnya langsung saja akan saya berikan. Dengan ini saya berikan sertifikat kepada Bapak Ganjar Pranowo selaku pemateri secara simbolis, dikarenakan beliau tidak dapat mengikuti acara dari awal hingga akhir, sehingga beliau sampai saat ini masih belum join. Terima kasih kepada Kak Sugiantoso dan Pak Ganjar Pranowo atas waktunya. Selanjutnya saya kembalikan ke MC.
Terima kasih disampaikan. Hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah terlampaui. Kini tiba saatnya pada rangkaian acara terakhir, yakni absensi, penutup, dan doa. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankanlah saya untuk memimpin doa sebagai tanda berakhirnya acara di siang hari ini. Ya Tuhan kami, beribu syukur berjuta puji kami ucapkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini, dengan penuh kebahagiaan, kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Tuhan, mohon Engkau melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, tenggang rasa, dan persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh. Ya Tuhan kami, Engkau-lah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa serta kesalahan-kesalahan kami, dan juga kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Mengingatkan kembali untuk seluruh peserta, dimohon untuk mengisi absensi di kolom chat, karena itu merupakan syarat dari mendapatkannya sertifikat. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara, apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta, tamu undangan, dan pemateri yang telah meluangkan waktu untuk acara webinar legislatif dengan tema Semangat Pancasila dalam Menghadapi Era New Normal. Sekian dari kami, selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.